Puji Tuhan, Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang kekudusan Allah. Langsung saja kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-6, di ayatnya yang ke-3. Sekali lagi, dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-6, di ayatnya yang ke-3. Saya akan bacakan. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah saudara, kekudusan adalah karakter moral Allah yang mengakibatkan keberadaannya dan tindakannya itu selalu benar, baik dan sempurna. Nah Allah adalah pemilik kekudusan dan satu-satunya mutlak tanpa cacat. Tidak terdapat kecemaran, tidak terdapat kesalahan di dalamnya. Nah dan Allah sendiri pun menyatakan bahwa dirinya itu kudus dan memerintahkan kepada kita supaya umat kepunyaannya itu hidup di dalam kekudusan. Seperti yang tertulis dalam Imamat pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Nah saudara, kata kudus ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kados, yang berarti dipisahkan atau dikhususkan. Nah ayat yang sudah kita baca tadi itu menggambarkan kata kudus sebagaimana Allah telah memisahkan atau mengkhususkan kita sebagai umat-umatnya dari bangsa-bangsa lain. Coba kita baca dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah kekudusan Allah berarti di dalam dirinya tidak terdapat kecemaran atau kesalahan secara mutlak. Nah kekudusan Allah juga tidak dapat berubah, tidak mungkin berubah dan juga tidak mungkin tercemar oleh apapun. Allah itu selalu adil dan sempurna dalam segala perbuatan dan tindakannya, sehingga tidak mungkin ada keputusan atau tindakan salah yang dilakukannya terhadap kita sebagai orang percaya atau terhadap dunia ini. Jadi sangatlah keliru ketika kita sebagai orang-orang yang percaya mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Allah dan mengatakan bahwa Allah tidak adil atas suatu peristiwa buruk dalam hidup kita, dalam keluarga, pekerjaan, studi kita, dan sebagainya. Karena apa saudara? Karena kesalahan itu tidak pernah terjadi pada pihak Allah, tetapi kesalahan itu terjadi pada pihak manusia. Karena manusia memiliki banyak keterbatasan, banyak kekurangan, dan terutama karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah kata kudus ini adalah, saudara, Yesaya begitu ketakutan dan berkata akan binasa ketika menyadari bahwa ia sedang menyaksikan Allah Sang Raja semesta alam dikelilingi oleh para serafim. Nah Yesaya sadar ia orang berdosa dan tahu bahwa manusia tidak boleh atau tidak layak melihat wajah Allah. Nah, namun Allah sendirilah yang menyatakan penglihatan itu kepada Yesaya, dan Allah ingin mengutus Yesaya untuk memberitakan firman-Nya. Kekudusan adalah kemuliaan Allah.
Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sejak itulah manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah kehilangan kekudusan Allah. Oleh karena itulah setelah kita ditebus, setelah kehidupan kita dikuduskan lewat kematian Kristus, Allah menuntut kekudusan umatnya. Saudara, kita tidak dapat bersekutu dengan Tuhan tanpa kekudusan. Ada satu ucapan yang Tuhan tujukan kepada umatnya untuk menegaskan umatnya, yaitu dia katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya Allah menuntutkan kepada kita untuk kita memiliki kekudusan. Agar apa? Agar kita dapat melihat Allah. Nah, kekudusan Allah itu menuntut hidup yang suci, ketulusan, kerendahan hati dan rasa hormat yang tertinggi. Dari setiap orang-orang percaya yang ingin memuji, menyembah dan melayani Dia, sehingga sasaran utama kekudusan hidup orang percaya adalah kekudusan Allah. Oleh sebab itu saudara, biarlah kiranya firman Allah ini akan terus mengajarkan kepada kita untuk kita mau berusaha hidup di dalam kekudusan, sekalipun kita tidak dapat mencapai level kualitas kekudusan Allah. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk kita hidup, berusaha hidup di dalam kekudusan. Karena apa saudara? Karena Allah itu kudus. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar. Kiranya firman Tuhan ini dapat tertanam di dalam setiap kehidupan kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah menyertai kita semua. Kami perlukan